Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Masih penuh dengan sukacita Natal hari ini, amin. Amin. Iya, kuenya belum habis kan? Belum ya, belum habis ya. Puji Tuhan. Masih ada kata ibu-ibu. Nih ibu-ibu yang lain nih rajin bikin kue ya. Saya mah dikasih aja lah, ya kan. Puji Tuhan. Pada hari ini saya menyampaikan firman Tuhan yang diberi tema milikilah hati yang selalu bersyukur. Amin. Bahasa kerennya grateful heart. Amin. Jadi hati yang selalu bersyukur karena kita akan belajar di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mari kita akan baca firman Tuhan ini. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata demikian. Kita yang dapat di Alkitabnya. Baca 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Jadi suruh mengucap syukur dalam segala hal atau segala perkara. Ya. Jadi Rasul Paulus menasihatkan jemaat Tesalonika agar tetap mengucap syukur dalam segala keadaan, baik suka maupun duka. Ya. Hal yang sama diajarkan juga buat kita sebagai umat Tuhan, tentunya tidak mudah bagi kita untuk menjalaninya terlebih ketika kita dalam masalah. Betul? Betul apa betul? Kemarin saya khotbah di tempatnya anak saya di Natalnya SMPN 49. Saya entah kenapa saya ngomong begitu, betul? Bahasa saya terus betul, anak-anak betul, betul. Aduh saya selalu gini, aduh kenapa nggak bisa didiemin ini kata betul ya. Ya, jadi anak-anak waktu saya tanya betul, betul. Nanti sebentar saya nyampein firman Tuhan, betul, betul. Gitu saudara ya. Jadi lama-lama saya loh kenapa saya ngomongnya betul terus ya. Ya karena kebenaran itu pasti benar, amin. Betul itu benar ya saudara ya. Jadi di dalam firman Allah tadi dikatakan demikian. Rasul Paulus itu menasihatkan kepada jemaat di Tesalonika. Juga karena firman Tuhan ini juga buat kita. Mari kita renungkan. Sudahkah kita mengucap syukur dalam segala perkara? Itu pertanyaan. Pertanyaan buat saya juga. Karena firman Tuhan berkata. Firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua. Jadi ke saya juga. Ke saudara juga. Amin. Dalam setiap tahun ini kalau saudara mau hitung-hitung berapa banyak Anda bersyukur sama Tuhan. Berapa banyak Anda mengeluh. Berapa banyak Anda kecewa. Kecewa maksudnya. Berapa banyak Anda merasa pahit dalam dirimu. Setahun ini nanti ya kalau sudah mau tutup tahun coba duduk merenung. Berapa banyak saya mengeluh. Banyak mengeluh apa mengucap syukur. Nanti kita belajar kenapa kita harus mengucap syukur. Betul? Ya jadi kalau berganti tahun harusnya mulai introspeksi diri. Jangan cuma utangnya yang dihitungin. Betul? Karena tahun depan adalah tahun yang puji Tuhan haleluya bilang 12% bunga berarti semua naik. Haleluya. Pajak naik. Daging naik, semua yang di pasar naik. Anak Tuhan bilang haleluya. Haleluya dong. Betul gak? Anda gak percaya ya pemeliharaan Tuhan? Amin. Jadi mau 12% kek, 15% kek, 50% urusan saya sama Bapak di sorga. Amin. Punya BCA amin. Bank Sentral Allah maksud saya. Amin. Amin. Bukankah Allah berkata dia Allah yang mencukupi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Jadi ini boleh bumi bergoncang tapi anak Tuhan gak perlu goncang. Amin. Saya tuh gak pernah pusing cabai naik, beras naik, B2 naik, B1 naik. Gak pusing saya. Amin. Kalau
duitnya dibeli, nggak ada ya udah. Amin. Jadi nggak usah maksain diri, pusing. 12% Bu Evi, ya saya tahulah orang yang bisnis pasti mikir. Amin. Tapi kita anak Tuhan itu harus mengucap syukur dalam segala perkara kata Alkitab. Amin. Betul? Tuh betul, ya kan? Ngapain jadi susah-susah cuma gara-gara dunia ini. Kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Tetap kerjakan bagian kita. Bekerja dengan rajin. Minta hikmat sama Tuhan bagaimana pengelola keuangan. Supaya keuangan kita enggak pinjol-pinjol dan pinjol. Betul? Ya, enggak tang bunyinya. Tapi tetap, kemarin kan kita belajar tentang apa? Tentang apa? Kesederhanaan. Betul gak? Betul? Tuhan itu punya maksud loh nyampein kesederhanaan. Karena kita akan mengalami tahun depan you tidak sederhana. Bahkan dikatakan tuh dalam TikTok tuh diomongin apa. Ada kalau hidup sekarang kurangin tuh baju-baju baru ya kan. Kurangin tuh sepatu-sepatu baru gitu. Kalau nggak perlu dibeli ya nggak usah saudara. Betul? Supaya apa? Supaya kita cukup. Amin. Itu namanya hidup kesederhanaan. Ya kan? Ya puji Tuhan tahun ini saya beli baju baru. Jadi tahun depan yang ada aja dipakai. Amin. Karena belum naik tuh 12%. Ya, itu semua anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, jadi nggak usah pakai demo-demo. Betul? Karena kita berdoa saja buat pemerintah kita supaya diberikan hikmat bagaimana mengatur keuangan negara kita sehingga negara kita tetap makmur. Amin. Semua katanya seperti yang di Pancasila, semua sejahtera. Amin. Kata Alkitab suruh doain, jangan protes saja kerjanya. Doakan supaya mereka dapat hikmat dari Tuhan bagaimana pengelolaan keuangan. Sampai kemarin khotbah Natalnya, bukan khotbah ya, omongan Natalnya itu pas saya dengar Prabowo ya kan bicara tentang negara, betul? Ya saudara dia bilang aduh sebentar saudara sebentar mungkin Anda sedang dibawa Tuhan ke bawah tapi ada waktunya ada di bawah naik, amin. Jangan dibilang saudara pemerintahan tuh gak pecah otaknya untuk bayarin utang negara ya. Jadi gak perlu kita protes-protes, doakan, amin. Supaya mereka mendapat hikmat. Kita gak pernah tahu kalau 12% itu akan membawa kita kepada suatu saat bangsa ini akan makmur. Amin. Jadi doakan saja. Amin. Ya, jadi gak perlu mengeluh. Ya kemarin saya lihat Bapak John dan timnya dan Pak Ferry lagi ini naik gak harga B2 Bu? Ya kan? Ya jadi lagi milih-milih B2. Ditanyain lagi harganya berapa? Masih terjangkau Bu? Puji Tuhan belum naik ya Bu ya? Belum naik pajaknya soalnya. Iya tetap happy ya Bu? Amin. Ayo lanjut. Ntar saya banyakkan. Lanjut. Ya. Ya grateful heart itu apa artinya kata bersyukur? Kita mau belajar arti kata kita bersyukur. Lanjut, Os. Ya. Bersyukur adalah ungkapan rasa terima kasih dan pengakuan atas segala hikmat dan kebaikan yang telah diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Bersyukur cara kita memuji Allah atas kebaikannya, penyertaannya, makanya disebut Immanuel ya, dia datang dan penolong bagi kita. Ya, jadi kita bersyukur itu karena Tuhan sudah melakukan kebaikannya. Kita baca Mazmur 118 ayat 1. Kalau ada yang sudah dapat tolong saya supaya saya rada cepat. Dr. Petra sudah? Iya, jadi ini katanya Daud bersyukurlah. Apa? Sebab Tuhan baik. Jadi kita harus mengucap syukur. Saudara kalau berhitung tadi kebaikan Tuhan dalam setahun ini banyak gak? Banyak gak? Banyak. Oleh kata itu kita harus mengucap syukur. Tolong baca dalam Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Iya. 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 Iya.
Amin. 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 Bahwa dia senantiasa ada bersama kita. Enggak perlu takut. Amin. Jadi apapun masalah yang ada nanti kita hadapi tahun 2025 tidak perlu takut. Apalagi Anda nanti kalau yang suka nonton TV tadi saya bilang ya, jauhin ramalan-ramalan. Karena ramalan-ramalan itu akan membuat Anda cemas. Kadang-kadang masuk di dalam hati malah percaya. Jadi dosa. Betul? Tapi percayalah banyak-banyak baca firman Tuhan. Percayalah kepada firman Tuhan bahwa janjinya ya dan amin. Kalau tadi Tuhan bilang dia memelihara, dia menyertai kita, percaya enggak? Mau tadi saya bilang naik kayak 12% naik semua kayak kalau penyertaan Tuhan ada enggak perlu takut. Terutama ibu-ibu nih manajer di rumah tangga, amin. Karena ibu-ibu yang ngelola keuangan, betul? Ya, jadi ibu-ibu yang tukang belanja, betul? Jadi gini, apa-apa naik bu, bawang merah naik. Cabai naik, semua naik bu. Ya udah, masaknya yang ada-ada aja, yang ada aja, ya kan? Ya, yang cabainya sedikit, bawangnya sedikit, mungkin nasi goreng doang, nggak apa-apa, yang penting makan, amin. Betul? Jadi ibu-ibu nih yang nanti akan mengalami semua. Perlu hikmat Tuhan untuk pengelolaan keuangan bu ya, tahun 2025. Supaya kita tidak tadi bunyinya tang. Ya. Karena kita percaya Tuhan Allah itu baik. Amin. Dia selalu memberi berkat untuk kita. Karena kata Alkitab apa? Rahmatnya baru setiap hari. Berarti berkatnya baru setiap hari. Makanya apa yang harus dilakukan? Pagi-pagi berdoa. Tuhan aku mengucap syukur kata doa Bapa kami. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Ya kan begitu. Betul enggak? Ya. Makanan kami pada hari ini. Betul enggak? Ya. Kita harus mempercayai itu doa Bapa kami bahwa Tuhan itu mencukupi semua kebutuhan kita. Burung di udara dia pelihara apalagi kita. Betul? Tapi ada yang bilang bu karena burung di udara dipelihara berarti saya enggak perlu kerja. Ya enggak lah, enggak kerja enggak makan kata Alkitab. Betul? Berupayalah kerja lebih keras karena Tuhan baik. Amin. Nah saya di dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan hakarat artinya sukacita adalah mengakui kebaikan. Itu dalam bahasa Ibrani dikatakan kalau kita bersyukur itu kita mengakui kebaikan Tuhan. Amin. Betul? Jadi kalau Anda bersungut-sungut Anda enggak mengakui kebaikan Tuhan. Ya, enggak mengakui pemeliharaan Tuhan. Contohnya siapa? Bangsa Israel itu pernah bersungut-sungut sampai akhirnya Tuhan bantai di tengah jalan karena Tuhan udah kesel. Gua udah kasih mana lu bersungut. Dikasih burung bersungut ya kan. Udah dikasih daging bersungut kerjaannya. Gak boleh bersungut. Berapapun berkat yang Tuhan kasih ke kita cuma bilang Tuhan aku bersyukur. Ya kenapa? 5 ketul roti 2 ekor ikan bisa 5.000 orang makan. Amin. Karena apa kata Alkitab Tuhan Yesus bersyukur. Tuhan Yesus gak bilang sama muridnya begini. Lu ya, gue suruh kasih makan 5.000 orang, lu bawa cuma 5 ketul roti 2 ekor ikan. Bisa aja Tuhan Yesus bersungut kan. Kira-kira lu ya gue kasih makan segini banyak orang. Ya jangan 5.000, segini gak sampai 5.000. Saya juga bingung kalau 5 ketul roti 2 ekor ikan, betul gak? Ya. Kalau misalnya Tuhan Yesus misalnya minta nih sama Bu Ferry, saya mau kasih makan orang banyak nih. Bu Ferry cuma bilang, bu saya cuma bawa bekal 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Terus saya bilang kira-kira aja Bu Ferry mana cukup. Itu mah cuma buat Bu Ferry sama Pak Ferry doang, kan begitu. Betul gak? Tapi Tuhan gak bilang begitu. Tuhan berkata apa yang ada dia angkat, dia bersyukur. Dan mujizat terjadi. Amin. Jadi saudara, istri-istri kalau dapat gaji dari suami angkat aja, bersyukur. Amin. Amin. Tambahannya entah dari Tuhan. Amin. Saya bersaksi loh, saya pernah ribut sama suami cuma gara-gara duit. Jujur, dulu ya bukan sekarang. Nah, satu kali saya ribut, saya marah. Waktu saya duduk, saya mau berdoa. Terus Tuhan kayak bawa pencerahan sama saya bilang begini. Kamu marah karena uang. Tuhanmu uang apa aku? Saya langsung diam, aduh Tuhan ampuni saya. Ampuni saya. Saya langsung bilang gini, iya Tuhan aku percaya bahwa pemeliharaan daripadamu. Amin. Amin.
Karena saya waktu itu menuntut suami saya untuk melakukan apa yang saya mau. Dan dia tidak melakukannya. Saya marah, saudara. Waktu saya marah, orang marah bisa berdoa gak? Gak bisa kan? Saya gak bisa berdoa. Saya cuma bilang, Tuhan saya gak bisa berdoa. Tuhan langsung bilang, karena kamu salah. Kamu ribut karena uang. Jadi Allahmu itu duit bukan aku. Aku langsung, aduh Tuhan ampuni saya. Tuhan aduh ampuni saya. Sekarang saya gak mau ribut gara-gara uang. Saya cuma berdoa buat suami saya supaya dia dapat hikmat untuk bagaimana pengelolaan keuangan termasuk saya. Dan mulai hari ini saya gak mau ribut karena uang. Saya cuma bilang, kalau saya minta sesuatu ada hal yang mungkin di hati saya gak pas. Saya cuma bilang sama Tuhan, Engkau Bapak saya bisa minta sama Bapakku. Amin. Amin. Ibu-ibu punya bapak di sini? Bapak-bapak punya bapak yang namanya Allah Bapak. Amin. Kata Alkitab, minta maka kamu akan diberi. Kamu gak pernah minta sih, jadi gak pernah dikasih, itu kata Yakobus. Minta aja, kurang duit bilang bapak kurang duit buat anak sekolah, buat laporan aja sama Tuhan. Amin. Nanti dikucurin BCA, Bank Sentral Allah dengan caranya. Amin. Nah kan kadang-kadang kita nih ngelihat yang di duniawi aja sih, nggak percaya janji Tuhan. Betul? Kita kan punya Bapak, duduk berdoa. Mulai saat itu saya cuma bilang sama Tuhan, kalau saya perlu apa-apa, saya duduk doa, Tuhan aku percaya Engkau Bapakku. Bapak gue minta duit dong, kadang-kadang saya ngomong begitu. Saya nggak punya duit itu Tuhan. Bapak saya nggak punya duit, Engkau kan Bapakku yang baik. Ada aja cara Tuhan saudara. Kalau saudara mau tanya saya mujizat bagaimana keuangan saya dipenuhi Tuhan, saya banyak sekali kesaksian, makanya saya mengucap syukur sama Tuhan. Amin. Amin. Jadi itu semua karena kebaikan Tuhan yang harus kita syukuri. Dan jangan lupa tadi, kita harus intim dengan Tuhan. Ya, ketika kita intim dengan Tuhan, dia tuh Bapa yang baik, yang ngerti hati kita. Dia ngerti tangisan kita, dia ngerti kesusahan kita, datang kepada dia. Minta belas kasihan Tuhan. Ya, saya pernah doa malam itu saya nyampein tentang bagaimana doa yang dibilang bahwa ketika orang mau kesembuhan Tuhan berkata Tuhan Yesus berikan aku belas kasihan-Mu. Datang sama Tuhan, tersungkur jangan malas, perlu berpuasa. Saya kalau ada hal-hal yang betul-betul saya butuhkan, saya perlu banget dan saya duduk di kaki Tuhan, saya minta belas kasihan Tuhan untuk Tuhan berbuat bagi saya. Amin. Amin. Jadi datang sama Tuhan. Tahun 2025 jangan lupa, jangan mabok-mabok, jangan euforia, cari Tuhan. Amin. Karena memasuki tahun depan itu kita butuh Tuhan saudara. Karena Alkitab sudah bilang dunia ini makin sulit bukan makin sukar keadaan. Betul? Makin lihat makin banyak saudara laporan orang jahat. Makanya hari-hari ini kita mesti banyak cari Tuhan. Memasuki tahun 2025 Anda harus cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu Anda mau berpuasalah. Duduk di kaki Tuhan. Minta tuntunan Tuhan tahun 2025 mau ngapain. Amin. Jadi saya setiap tahun dengan keluarga saya kami tidak pergi kemana-mana. Kami tidak euforia ke Monas sana enggak. Kami cari Tuhan. Kenapa? Karena saya langsung duduk sama anak-anak saya calling mereka. Ayo duduk berdoa sama mama, cari Tuhan. Kenapa? Kita butuh tuntunan Tuhan setiap tahun. Amin. Amin. Karena kita perlu penyertaan Tuhan. Terus lanjut. Mengapa kita harus bersyukur? Bersyukur adalah kehendak Tuhan perintah dalam situasi baik atau buruk karena Tuhan mempunyai rencana indah bagi kita. Amin. Karena dalam Roma 8 ayat 28 kan berkata begitu ya. Ya jadi istilahnya kadang-kadang masalah itu ada dalam hidup kita. Tapi Tuhan punya maksud terbaik untuk kita. Amin. Amin. Ya jadi tolong dibacain Roma 8, 28. Roma 8 ayat yang ke-28 berkata apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Jadi kalau ada masalah pergumulan kita baik tahun ini maupun tahun depan, berarti Allah itu apa tadi katanya bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan buat siapa? Buat siapa?
Orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi penting di tahun yang akan datang, bahkan mulai dari tahun ini, Anda berkomitmen bahwa Anda terus mengasihi Tuhan. Alkitab berkata orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Betul? Jadi bacalah firman Tuhan ya. Bagaimana Anda tahu perintah Tuhan gak pernah baca Alkitab? Ya kan? Ya kalau Anda tahu baca Alkitab berarti Anda tahu melakukannya. Ya, tanda juga mengapa kita harus bersyukur, tanda kita penuh dengan Roh Kudus, ya. Jadi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu adalah orang yang suka bersyukur, ya. Mengucap syukur harus jadi pilihan. Habakuk 3 ayat 17-18 itu berkata, walau pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, aku tetap beria-ria di dalam Tuhan. Maksudnya dalam segala keadaan dia tadi ya, kalau dalam bahasa Yunani itu kan bahasanya tadi saya kelupaan ya. Bahasa Yunani itu akeristeo yang berarti adalah sukacita. Bersyukur itu sukacita. Berarti apa? Untuk menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan dengan sukacita. Jadi saudara harus tetap bersukacita dalam segala keadaan. Gak boleh bersungut-sungut. Ya Tuhan hari ini berasnya habis. Doa aja, betul? Berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Ya, apa yang harus saya kerjakan? Kalau Tuhan kasih pekerjaan, kerjakan dengan baik. Pasti Allah akan mencukupkan kebutuhan Anda. Apa? Mengapa kita harus bersyukur? Bukti kita orang beriman. Orang beriman itu pasti bersyukur. Lukas 17 ayat 15-19 itu bicara tentang bahwa 10 orang kusta yang disembuhkan cuma 1 yang mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Betul? Berapa banyak Tuhan sudah menyembuhkan Anda? Sudah mengucap syukur? Berapa banyak Tuhan sudah mencukupkan kebutuhan Anda di tahun ini? Sudahkah mengucap syukur? Itu jadi pertanyaan buat kita. Ya, jangan sampai Tuhan sudah buat sembuh, kita sakit sembuh, kita doa dijawab, kita bergumul Tuhan kasih jalan keluar, tapi kita nggak pernah bersyukur. Padahal kita harus bersyukur. Terus lanjut Os. Bagaimana caranya kita bersyukur? Dengan memuji Tuhan. Amin. Jadi kita harus bersyukur dengan memuji Tuhan, ya. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa kita harus senantiasa memuji Tuhan. Iya. Coba baca Pak Ferry tolong bacain Yakobus 1 ayat 17. Udah Pak? Ya yang sudah dapat. Iya. Jadi semua yang baik itu datangnya dari Tuhan. Harus kita mengucap syukur, ya. Jadi tolong baca Mazmur 28 ayat 6 sampai 7. Siapa yang sudah dapat tolong dibacakan. Mazmur 28 ayat 6 sampai 7. Amin. Bahwa Tuhan adalah penolong dalam hidupnya katanya Daud. Ya, dia senantiasa suka memuji Tuhan. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15 berkata begini. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Jadi kita harus senantiasa mengucap syukur dengan memuliakan Tuhan. Yang kedua, dengan beribadah. Ibrani 12 ayat 28 tolong dibacakan. Amin. Jadi mengucap syukur dengan cara tadi memuji Tuhan. Kedua beribadah kepada Tuhan.
Jadi saudara, ini kan musim liburan. Jangan lupa hari Minggu saudara mau kemanapun ingat ya, ibadah itu harus number one. Amin. Tanda ucapan syukur. Karena banyak orang suka liburan nggak ingat Tuhan. Ya, kita harus tetap beribadah. Ya, ini kan musim libur nih. Saya lihat jemaat nggak semua datang. Mungkin berlibur atau habis pesta tadi malam. Tapi harus ingat, jangan cuma pesta doang datang. Pestanya Tuhan, ibadah harus ingat. Amin. Amin. Karena yang kasih kehidupan you itu Tuhan. Orang mah pesta hari ini juga selesai udah gitu gak ingat pula. Apalagi mabok gak ingat. Betul? Ya kan? Saya lihat ada orang bangga banget di foto ada minuman. Maaf ya, di Alkitab dibilang orang mabuk gak masuk surga. Ya. Jadi gak usah bangga-bangga kalau minuman itu ditaruh di Facebook yang begitu-begitu. Harusnya anak Tuhan gak perlu bangga dengan minuman. Betul? Kok bangga sih taruh-taruh di Facebook anak Tuhan pula. Karena ada orang pernah nanya sama saya. Orang di luar Tuhan berkata begini. Bukan orang Kristen kerjanya kalau Natalan mabok. Malu saya. Jujur loh. Jadi hamba Tuhan malu saya. Itu jadi budaya. Kalau Natalan tahun baru mabok jadi budaya. Akhirnya gak jadi kesaksian buat banyak orang. Bagaimana nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Betul? Ayo saudara. Ini memang visi di gereja ini luar biasa. Kita diajak tiap tahun harus tiap detik, tiap saat harus berubah. Karena dikata berubahlah melalui pembaruan budimu. Harus ada yang berubah. Jangan dari tahun ke tahun sama aja yang dibikin. Tuhan mau kita berubah dari hari ke hari. Semakin seperti Kristus. Ya. Saya aja anak saya dulu, saya jadi guru BK. Tadinya saya nggak suka main Facebook. Gak suka main apa sih namanya? Ya itulah. Ya. Tapi karena saya orang BK, guru saya bilang begini. Bagaimana Anda akan tahu anak-anak Anda, anak didik Anda itu dalam Facebook, dalam tulisan di Instagram itu bagus-bagus, Anda negor mereka. Kalau Anda nggak bermain. Akhirnya saya masuk di situ. Waktu saya masuk di situ nomor 1 yang akan saya lihat adalah anak saya. Betul? Saya kapan nasihatin anak saya, apa yang kau buat itu menyakiti hatiku. Kenapa? Karena orang akan lihat saya, bukan kamu. Betul? Anak-anak muda di tempat ini kalau posting-posting yang benar, saya langsung tegur. Kalau ada postingan yang gak benar, kata-kata yang apa, saya langsung bilang, bisa gak ini dihapus? Ya saya kapan ingetin anak saya, tolong ya. Kalian yang ada di Instagram, yang ada di Facebook, kalian bicara tentang orang tua kalian. Betul? Ya, cara berpakaian yang seronok dan sebagainya. Anda telah bicara tentang pendidikan orang tua Anda terhadap anak-anak. Saya bilang tolong, kasihanlah kami orang tua. Karena kalian yang melakukan, kami yang kena. Saya bilang begitu sama anak-anak saya. Ya, tapi saya yang penting sudah ngomong seperti itu. Betul? Ya. Jadi saudara, marilah kita sama-sama. Jadilah saksi mau di Facebook, di Instagram. Mungkin bawalah puji-pujian itu, gak usah curhat-curhat di sana. Karena kita bukan anak-anak dunia yang selalu curhat di Facebook, di apa segala macam. Ya, atau belagak kaya. Ya kan banyak sekarang belagak kaya. Kagak kaya aja sombong gitu ya kan. Ya kan? Belagak kaya seolah-olah wah segala macam gak penting lah yang kayak gitu apa adanya lah ya. Betul? Wah saya suka banget dengan postingan Ibu Leni. Dia makan apa aja dia posting, amin. Iya kan, dia gak malu ya kan, dia gak malu dia mesti pergi ke restoran mahal baru dia posting, gak penting. Betul? Karena banyak orang begitu saya lihat, wih heboh postingannya makannya enak segala macam. Ternyata dikejar pinjol. Anak Tuhan gak boleh begitu, betul? Gak perlu edon. Ya, jadilah saksi tuh. Betul? Saya baru kaget waktu dengar, tiap hari postingnya pergi ke sana, pergi ke sini, makan enak di sono di sini. Ternyata punya utang lari, nggak jadi kesaksian, betul? Mari kita hidup dengan tadi kesederhanaan, sehingga nggak ada pinjol tuh di rumah berentetan lagi, betul? Sehingga hidup kita jadi kesaksian. Apalagi
Menerima semua keadaan dan beriman bahwa segala sesuatu terjadi seizin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Tadi ya kita udah baca, dan Tuhan pasti memberi jalan keluar. Itu dari 1 Korintus 10 ayat 13 kan gitu. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa. Pada saat kita dicobai, Allah setia dan adil, Dia akan memberikan jalan keluar. Jadi kalau sampai detik ini doa pun belum dijawab, tanya Tuhan apa yang salah dalam diri saya. Kalau tidak ada yang salah berarti Tuhan izinkan supaya kita dibentuk. Amin. Sehingga kita menjadi seperti Kristus. Amin. Kita semua masih dalam proses, amin. Termasuk saya, nggak ada yang sempurna kita. Kita semua dalam proses. Makanya tangan kita ini jangan tunjuk 1 jari, 3 jari ke kita. Mendingan kita udah angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, sempurnakan aku dari hari ke hari. Amin. Dan mengucap syukur sama Tuhan itu penting. Memberi kepada orang lain. Tolong baca Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dengan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Jadi kalau Natalan mungkin tetangganya ya nggak punya makanan, kasihlah ke sebelah, betul? Nggak punya kue, lihatlah kasih ke sebelah. Itu tanda mengucap syukur. Makanya di sini juga ada persembahan ucapan syukur. Tuhan, aku ulang tahun, dikasih sehat. Anda mau beri ucapan syukur, silakan. Aku baru menikah Tuhan, bersyukur boleh. Baru hamil Tuhan, bersyukur boleh. Silakan. Ya kalau dulu saya ingat tuh masih kecil. Ya kalau orang Jawa itu punya kebiasaan ucapan syukurnya apa ya, itu Jawa atau Betawi ya. Karena saya tinggal di daerah begitu ya. Apa bancakan namanya. Saya dulu masih kecil senang banget itu bancakan. Bancakan itu ucapan syukur mereka itu kayak pakai apa tuh pangki gitu ya. Terus makanannya macem-macem, ada urap, ada apa gitu ya. Terus kita apa sih orang Jawa apa itu? Bancakan ya. Ya kan begitu katanya ini lagi 7 bulan lah kan gitu ya. Terus akhirnya kita dikasih apa sih namanya kayak daun gitu ya. Dimasukin situ nasinya, urapnya, tempenya, telurnya gitu ya. Dulu saya ingat banget tuh saya masih kecil begitu. Sekarang tinggal di apartemen gak ada bancakan. Kan tetangga aja belum tentu kenal saudara. Paling teman-teman senam yang kenal. Ya kan. Enaknya tuh kayak keluarga orang timur tuh ya. Kemana-mana dia duduk makan kebersamaan, betul? Iya, luar biasa loh itu keluarga timur. Saya akan jempol ya kan. Makanya kalau makan tuh undang saya. Saya di apartemen kagak ada temennya. Sapa lu sapa gua, sekali ngajak pergi ke sini teman-teman senam saya. Aduh maaf Bu Evi liburan semua. Saya nungguin undangan jemaat, mana nih kagak ada undangannya. Aduh, ini pesan sponsor, jangan lupa Pak Stephen juga. Makan enak sendirian, kata Alkitab nih, bagi-bagi. Ya kan? Enggak kata Bu Evi celamitan, enggak lah. Saya cuma sedang kebersamaan, makanya saya kemarin pergi sama Ibu Sinta, sama Oma Luna ya ke rumah Ibu Sinta ya. Ya kan? Tanda kita kebersamaan. Mungkin kita cuma bawa tentengan buah atau apa, tapi itulah sukacita anak-anak Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi itu firman Tuhan itu untuk dilakukan. Jangan pelit jadi orang ya. Orang pelit gak masuk surga. Cari ayatnya di Mbak Google. Ya, apa-apa pelit buat dirinya kue, buat saya, anu buat saya. Kelihatan kalau orang pelit pasti rakus. Betul gak? Ke rumah orang gak inget orang berbungkusan diri. Orang belum makan dia udah bungkusin. Orang pelit tuh biasa begitu. Udah begitu saya pernah dulu punya tetangga begitu. Aduh mengerikan. Itu kue sebulan. Ya kue sebulan baru dibilang bagian Evi ini kue. Wih saya udah seneng aja. Wih di kue tar satu begini. Pas saya untung saya lihat judulnya di situ. Sudah sebulan oh maaf kembalikan. Kira-kira aja ya kan. Nah yang kayak gini ayo kita terus lanjut. Terus ya apa dampak orang yang selalu bersyukur? Ini nanti baca ya di rumah ya. Jiwanya akan segar, bahagia, gembira, bersemangat. Karena Amsal 15 ayat 13 berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur.
tadi kan bahasa Yunani kata bersyukur adalah bersuka cita. Berarti orang bersuka cita itu pasti gembira. Berarti hatinya segar, bahagia, jadi sehat. Amin. Ya, kedua, tubuhnya sehat karena hatinya gembira, selalu bersyukur ya. Jiwanya segar, bahagia, gembira, bersemangat. Itu ya. Nah, itu nanti bacalah ayatnya ya. Nah, menerima berkat dari Tuhan, doanya didengar oleh Tuhan. Tolong baca Yohanes 6 ayat 11, Filipi 4 ayat 6. Ada yang udah dapat? Tolong baca Yohanes 6 ayat 11. Iya, tadi Yesus mengucap syukur dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Airnya berkat Tuhan dicurahkan. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Iya, jadi harus kalau ada apapun jangan khawatir, tapi nyatakan segala keinginanmu di dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Berarti kita harus bersyukur dalam segala hal. Amin. Ya, saya penasaran, tolong bacain tadi Amsal 15 ayat 13 itu. Tolong dibacakan. Amsal 15 ayat yang ke-13. Iya, jadi tadi kalau hati kita bergembira, jiwa kita akan segar, muka kita akan berseri-seri, ya kan? Biar udah ke dokter Kori kalau hatinya nggak bersih, ya kan? Kurang nginclong, betul? Jadi udah ke dokter Kori kan, udah waduh, ya kan? Sekarang saya makin nginclong kan, ya kan? Nah, udah begitu hatinya berseri-seri, makin nginclong. Amin. Ya, jadi terpancar itu dari wajah kita, ya kan? Biar katanya udah pakai skincare pemutih, kalau hatinya tidak putih, tetap redup. Itu Alkitab bilang, betul? Bukan saya yang ngomong, Alkitab betul? Ya, udah pakai skincare, hatinya bersih, nginclong. Amin. Betul? Sama seperti Musa waktu dia ketemu Tuhan. Dia ke bawah, mukanya berseri-seri sampai orang takut gak lihatnya, kenapa? Karena bersinar, glowing. Ya, betul? Jadi orang suka glowing itu cari Tuhan banyak-banyak, betul? Benar? Saudara kalau cari Tuhan banyak-banyak, muka you glowing. Kenapa? Hatinya penuh dengan rasa syukur, hatinya penuh dengan sukacita, hatinya gak marah, gak benci, gak apa. Betul? Ada penelitian aja dibilang begini. Air itu setiap hari diomongin bagus-bagus, diomongin yang bagus-bagus, sukacita, ada sejahtera, engkau bagus, engkau indah, tuh air jadi bagus. Itu ada penelitian, tapi kita air dikutukin terus setiap hari, lu jelek, lu nggak bener, lu nggak apa, jadi jelek saudara. Betul? Makanya saudara lihat deh, ada orang cantik jadi jelek cuma gara-gara punya masalah loh. Betul? Kenapa? Karena hatinya nggak bersih. Tapi kalau hatinya bersih, penuh ucapan syukur, glowing terus. Betul? Enggak pusing yuk, hidung mancung, hidung ke dalam, hidung keluar, ya kan? Orang lihatnya tetap berkata, you luar biasa. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Iya kan? Saya ada satu ibu lucu. Ibu ini cantik banget. Secara tubuh, ya kan? Secara pakaian, dia orang kaya dan sebagainya. Saya sering muji dia. Tiba-tiba dia puji saya bilang begini. Ibu pendeta, engkau punya kecantikan khusus dari Tuhan. Ya kan? Saya tidak secantik dia. Tapi kata dia bilang engkau punya kecantikan khusus dari Tuhan. Saya langsung bilang apa iya apa enggak ya? Ya kan? Tapi saya aminin. Oh pasti karena dia lihat Tuhan dalam hidup saya. Amin. Amin. Kalau kita banyak cari Tuhan, orang akan lihat kita, senang banget ya. Oh mau melekat. Betul. Benar gak? Orang akan lihat, damai. Ada Eda tuh waktu pergi pulang naik mobil sama saya, dia bilang, Bu Pendeta, saya jujur ya. Apaan? Saya ngomong gitu. Enggak, saya kok duduk sama Bu Pendeta. Saya lihat muka Bu Pendeta, damai banget ya.
Dia ngomong gitu. Terus saya bilang, oh iya karena saya ada Yesus ya. Amin. Amin. Harusnya orang melihat begitu. Jangan orang waktu ngelihat muka Anda dibilang gini, takut banget ya saya. Takut dimarahin, ya takut digaplok ya kan. Nah gitu, ayo terakhir. Ya penutup. Marilah kita senantiasa memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur dalam segala musim kehidupan kita. Karena itulah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan. Bukan hanya dengan ucapan bibir semata, tetapi melakukan tindakan nyata dalam hidup kita. Amin. Dengan pertolongan Roh Kudusnya kita akan dimampukan untuk melakukannya. Dan Tuhan pasti akan bekerja dengan ajaib. Menolong dan mendengar doa kita. Amin. Mari bangkit berdiri. Puji Tuhan.